Ini ada yang masuk pertanyaan lewat Wawa ya. Katanya Teteh, maaf ya atas pertanyaannya. Ketika aku tertidur katanya, tahu-tahu suamiku menciumaiku katanya, dan tahu-tahu yang suamiku itu keluar katanya. Apakah aku wajib mandi? Tidak Teteh. Alah, ini si sang istri lagi tidur, tahu-tahu ada apa ini? Ada Masya Allah ini pertanyaannya. Ya begitulah ya. Begini kakak yang bertanya bahwa banyak sih ini keterangannya, misalkan Teteh ambil aja ya di dalam kitab Safinah ya yang udah cukup populer, bahwa yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar kan itu ada 6 ya Teteh, Ibu. Yang pertama kan itu ilajul hasyafati fil farji, di mana memasukkan hasyafah ke dalam farji. Yang keduanya kan wa khurujil mani, dikarenakan keluar air nutfah, air mani, wal haidu, wal nifasu, wal wiladatu, wal mautu. Berarti ada 6 kewajiban. Nah ini berarti dibahas yang ke-1 dan yang kedua. Jadi Teteh atau Ibu, di mana hasyafah masuk ke dalam farji, di mana milik sang suaminya masuk ke dalam kita gitu. Mau kitanya ingat, mau kitanya tidak ingat, mau kitanya menikmati, mau kitanya tidak menikmati, mau kita bisa kepada ke puncak gunung, atau Ibu rugi banget tidak bisa sampai ke puncak gunung, di mana sudah melewati batasan kosbu gitu ya, batasan kepala, di mana masuk hasyafah, yaitu mewajibkan harus melakukan mandi besar. Meskipun Ibu misalkan tidak menikmati gitu ya. Aduh, kalau misalkan Ibu tidak menikmati, ya harus mah aku mandi ya, ketika tertidur aku terganggu cenah Teteh yang gak menikmati, gak bisa ke puncak pula. Kasihan banget ini si Ibu ya. Jadi suami teh atau jangan egois ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk, katanya Teteh, aku mendengar dari temanku, katanya suamiku tuh pernah mengatakan kalau dia itu duda di depan perempuan lain. Ini suami ya. Apakah itu sudah termasuk talak atau tidak katanya. Baik. Kakak kalau misalkan Teteh melihat referensi di dalam kitab Asnal Muthalib, itu belum termasuk talak. Artinya itu belum jatuh talak. Kenapa belum jatuh talak? Karena itu masih secara zahir di dalam bicaranya, jadi belum termasuk batin lah istilahnya seperti itu. Maka si sang laki-laki ini kalau misalkan ada yang bertanya yang kedua kali atau harus ditanya yang kedua kali, tetapi syaratnya itu harus ada 2 saksi gitu ya. Misalkan begini ya kakak, biar kakak paham. Misalkan kan suami kakak itu berpura-pura duda kan, nah itu belum ya jatuh talaknya. Misalkan sama Teteh dianalogikan, kalau dibayangkan misalkan sedang merayu sosok seorang perempuan yang lain gitu. Kemudian datanglah nih ke rumah si perempuan tersebut. Kemudian si bapaknya bertanya nih kepada si suami kita, kamu benar kamu itu sudah duda misalkan. Kemudian kalau suami kita menjawab, betul pak, aku tuh sudah duda gitu ya, aku tuh sudah menceraikan istri aku, dan pada saat itu ada 2 saksi yang mendengarkan. Siapa aja 2 saksinya? Baru kalau itu sudah jatuh talaknya gitu ya. Tetapi kalau misalkan ketika ditanya, benar kamu itu duda, aduh kalau aku mengatakan aku duda, aku takut jatuh talak, maka si suami kita itu akhirnya jujur berterus terang, oh enggak pak, sebetulnya aku tuh masih punya istri pak, tapi aku ingin menikahi putra bapak, maksudnya ingin bermaksud untuk berpoligami misalkan. Ya kalau itu mah gak jatuh talaknya ya. Jadi begitulah kak ya, semoga dapat dipahami ya kak. Jadi Teteh analogikan biar nanti sama kakak itu terbayang ya. Ini ada pertanyaan dari seorang suami yang lagi kesepian. Katanya sekarang dia itu lagi LDR, lagi jauh mungkin ya, berarti dengan istrinya. Bagaimana hukumnya kalau memainkan anunya sendiri katanya ya. Kepalanya udah pusing katanya. Aduh, udah berapa lama itu kakak tidak berjumpa dengan istrinya gitu ya. Udah gak kebayang itu segimana pusingnya itu ya, sama Teteh sudah terbayang banget. Nih dengerin kakak ya saran dari Teteh, biar nanti mah kepalanya gak pusing gitu ya. Kenapa
istrinya ajak dong ya, istrinya nanti ikut, anaknya juga ikut, biar nanti kepalanya gak pusing-pusing lagi tuh kan, kalau jauh pusing ya. Aduh, maaf ya kakak ya. Ini yang kakak tanyakan hukumnya. Kalau biar gak pusing ya tadi solusinya, bawa istrinya biar gak pusing. Kalau untuk hukumnya kakak, aduh maaf sekali ya, itu menggunakan anunya. Kalau pakai tangan istri kan itu nggak apa-apa, boleh ya kalau pakai tangan istrinya. Tapi kalau pakai tangan kita sendiri kan itu hukum istimna ya, berarti membahas hukum istimna. Kalau misalkan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, kebanyakan di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i ya, itu hukumnya maaf sekali kakak diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena alasan Imam Syafi'i, kita itu diwajibkan untuk menjaga kemaluan kita kecuali di depan pasangannya. Maksudnya kecuali di depan istrinya atau di depan sang suaminya. Itu alasannya kenapa diharamkan. Kalau misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Imam Maliki juga itu sama kakak, diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena mengutip di dalam salah satu hadis. Hadis tersebut ada itu, ini banyak ya riwayatnya, seperti hadis riwayat Tirmidzi juga banyak ya. Hadis ini ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, manis tata'al ba'ah falyatazawwaj. Kalau misalkan kamu sudah sanggup untuk melakukan menikah, falyatazawwaj, maka ya segeralah menikah. Kenapa? Karena menikah fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu akan menjaga pandanganmu, kemudian wa ahsanu lil farji, akan meraksa akan farjimu, wa man lam yastati' fa alaihi bisaum. Kalau misalkan kamu saat ini belum sanggup untuk melakukan menikah, bisaum, maka kata Rasulullah, berpuasalah. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu adalah perisai bagi diri kamu. Kata ini sang kakak berkata, tapi kan teteh aku mah udah nikah teh, masalahnya istri aku lagi jauh aja. Iya, maka jawabannya apa? Bisaum, kata Rasulullah, ya mau tidak mau kita harus bisaum, harus berpuasa. Ya, jadi hukumnya haram. Imam Maliki juga, meskipun kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu menghukuminya boleh. Tetapi boleh di sini bukan berarti tidak berdosa, tetap saja berdosa. Hanya saja kalau dibandingkan dengan berzina, tentu itu lebih besar dosa berzina. Tetapi itu diperbolehkan pun ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Syaratnya itu ada 3 ya kakak. Yang pertama, jika kita sangat khawatir sekali sampai melakukan suatu perzinahan, maka ya lebih baik menggunakan tangan sendiri, na'udzubillah, daripada terjerumus kepada suatu perzinahan. Yang kedua, kalau misalkan kita yang tidak sanggup untuk melakukan suatu akad pernikahan, misalkan apa ya contohnya, karena tidak punya mas kawin sama sekali misalkan. Dan syarat yang ketiga itu adalah harus dilakukan oleh tangannya sendiri. Ya gak boleh pakai tangan orang lain. Ya siapa tangan orang lain? Mungkin selingkuhan kali ya, gak boleh. Gitu ya kakak ya.